Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurjana, mahasiswi PPG Daljab tahun 2022, kategori 2, kelas 3 dari LPTK Unpas. Di sini saya akan menampilkan video hasil wawancara LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi dengan pengawas, kepala sekolah, dan rekan guru. Selamat menyaksikan. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau di kelas, guru tidak bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa tidak akan belajar dengan baik. Jadi, usahakan ciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan supaya siswa lebih giat lagi untuk belajar. Yang selanjutnya adalah penggunaan metode yang bervariasi. Jangan terpaku salah satu metode sehingga siswa menjadi bosan. Variasi metode itu. Kita lihat dulu materi pembelajaran. Dianalisa dulu materi pelajaran sebelum kita memberikan pelajaran kepada siswa. Baru kita mencari model-model teori supaya tujuan yang kita capai itu dibantu oleh beberapa model pembelajaran. Dalam pembelajaran di sini harus menyenangkan. Kenapa di sini harus menyenangkan? Kalau anak tidak senang dalam pembelajaran, tidak mungkin materi kita akan bisa kena atau bisa meresap sama pikiran anak tersebut. Dalam membaca itu harus disesuaikan dengan kebiasaan lingkungan membaca. Jangan dipaksakan. Kalau biasanya siswa membacanya sambil gimana, turuti kebutuhan siswa. Meningkatkan teknik-teknik guru supaya kreatif untuk mencari solusi supaya setiap mata pelajaran terutama membaca bukan hanya membaca tapi mesti memahami isi bacaan. Pertama yang tadi kebiasaan membaca. Dari membaca tersebut, anak kalau lama-lama dibaca, lama-lama anak juga akan memahami bacaan tersebut. Kalau kan bertahap dari kebiasaan membaca mah tidak biasa-biasa aja tidak dipahami. Kan dari seringnya membaca tersebut, wacana itu akan lama-lama akan dipahami siswa akibat dari sering membaca itu. Inovasi dalam pembelajaran yang merupakan suatu yang mesti dilakukan oleh para guru. Jadi guru itu artinya guru sebaiknya menciptakan suasana pembelajaran yang lebih membangkitkan semangat belajar siswa disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi seolah-olah guru itu harus bisa memilih memilih pertama upayanya untuk meningkatkan pembelajaran di era sekarang itu. Jadi jangan terlalu monoton karena sehingga ketinggalan dengan perkembangan pendidikan. Jadi ikuti perkembangan pendidikan zaman sekarang. Kan sekarang itu guru itu lebih berinovasi. Berdasarkan pengalaman, setelah beberapa kali kita mencoba, baru kita beberapa hal yang perlu kita pahami. Kalau kita tidak pernah berupaya, nanti akan kalang kabut kita menyampaikan berbagai macam teknik-teknik pembelajaran. Jadi bukan hanya dalam bercerita, tetapi berupaya mencari model alternatif supaya siswa itu lebih senang. Yang pertama kita harus niat dulu. Bagaimana solusinya, bagaimana pembelajaran apa yang kita harus lakukan untuk membuat pembelajaran yang inovatif, baik itu dalam
pembelajaran memakai model jigsaw, memakai model PBL seperti itu. iya PBL. Jadi kita harus bervariasi memberikan media ataupun model pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Usahakan guru terapkan pembelajaran dengan menggunakan ICT. Misalkan dalam menjelaskan materi, guru tidak hanya menulis di papan tulis dengan menggunakan papan tulis ataupun spidol, tapi gunakan infokus yang tersedia di sekolah. Sama dengan siswa. Ya, Non bisa karena terbiasa. bisa karena terbiasa. Jadi jangan hanya cerita. Zaman sekarang itu mesti dibarengi dengan teknologi. Ya, Banyak sekarang itu. Sehingga siswa diarahkan bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang ada. jadi guru pun sama ya Pak ya? Sama, itu lebih apa? Guru harus lebih memahami, lebih dulu tahu Iya. dibandingkan dengan siswa. Pertama, kebanyakan guru teh seperti itu, kita tidak paham dalam melakukan teknologi. Di sini menekankan kita kan belajar. Di sini kebanyakan gurunya yang males, Bu. Males, jadi tidak mau berusaha. Kalaupun kita punya niat tidak dilakukan dengan benar-benar, tidak akan tercapai. Apalagi ini tentang teknologi, kan anak-anak mah udah pintar daripada kita. Nah, kita harus menyesuaikan diri bahwa zamannya seperti sekarang teh harus dituntut harus bisa teknologi. Sedikit-sedikit, tidak mungkin kan kita sebagai guru udah tua lagi belajar langsung bisa, enggak. Tapi kita diniatkan dan berusaha untuk melakukan, berlatih, berusaha untuk mau bisa menjalankan atau mengoperasikan teknologi itu, misalkan dalam menjalankan atau mengoperasikan laptop. Di sini kebanyakan gurunya malas, udah bisa nggak bisa gitu. Jadi nggak mau berusaha walaupun punya laptop gitu. Nah dari niat itu mungkin langsung muncul ide ya Bu ya untuk membuat media atau model pembelajaran berbasis teknologi. Gitu. Kan kalau kita teh misalkan tidak bisa misalkan membuat kotak, tadinya tidak bisa. Terus kita cari belajar di laptop, kan kita suka senang kalau dicari kita sendirinya. Soalnya contohnya saya dulu waktu sekolah kuliah kan saya teh tidak bisa mengoperasikan laptop. Dituntut saya untuk membuat skripsi. Otomatis kita kan harus belajar dari sedikit, kita nanya sedikit sama teman, sama guru. Kalau mau membuat ini apa yang harus diijit, apa yang harus dilakukan. Nah, dari sedikit tersebut lama-lama kalau udah biasa, udah tahu, kita kan mempelajari lagi. Kita mungkin akan bisa semua di laptop, bisa semua enggak. Kan kita bertahap, walaupun sampai sekarang juga kita masih bertahap, tapi tetap kita mau berusaha untuk bisa gitu. Jadi intinya seperti itu Bu ya, niat dulu dalam diri, sudah bisa baru mencoba membuat media ataupun model pembelajaran berbasis IT untuk diterapkan di dalam kelas gitu Bu ya. Sekian video wawancara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.